masih bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Menteri Perhubungan periode 2007-2009, Bapak Jusman Syafii Djamal, dan juga Sekjen Inaka, Bapak Tengku Burhanuddin. Namun sebelumnya, rekan Carlos Michael akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Carlos. Iya, Elisa dan juga Bapak-Bapak narasumber di studio, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia menjelaskan bisnis maskapai nasional dalam kondisi yang sulit, biaya operasional maskapai dinilai terus meningkat. Kita simak apa-apa saja sebenarnya komponen biaya operasional yang dikeluarkan oleh sebuah maskapai. Kita lihat komponen biaya operasionalnya. Pertama adalah bahan bakar atau aftur. Ini berkisar 40% hingga 45%. Lalu leasing pesawat 20%, biaya pemeliharaan pesawat 10%, gaji pegawai 10%, dan keuntungannya hanya 1 hingga 3%. Kemudian komponen beban usaha utama yang menggunakan ini harga bahan bakar yang terus naik ya. Ini kita lihat suku cadang, sewa pesawat, asuransi, pelatihan, utang, bahan bakar atau aftur. Ya, dan bahan bakar yang terus naik menjadi faktor utama para maskapai menaikkan harga tiket beberapa waktu lalu. Kenaikan harga aftur itu tak dibarengi dengan kenaikan tarif batas atas yang telah ditentukan pemerintah sejak tahun 2016 lalu. Kita simak harga aftur di sejumlah bandara di Indonesia dan di beberapa negara. Ini dia di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kalau kita lihat memang harga rata-rata dari Pertamina di atas itu adalah Rp9.729.000 per liternya. Di Bandara Soekarno-Hatta Rp8.920 per liter. Ini di luar PPN dan pajak penghasilan. Lalu di Bandar Udara Juanda Surabaya Rp9.590 per liter. Bandara Kuala Namu Rp9.940 per liter. Hasanuddin Makassar Rp10.260 per liter. Sebaliknya di Ngurah Rai Bali ini Rp9.740 per liter, dan di Jayapura Sentani harganya Rp11.360 per liter. Ini harga aftur di beberapa negara, ini dalam dolar Amerika per galonnya. Singapura itu 2,02, sementara Malaysia 2,07, Hong Kong 2,07, Thailand 2,10, lalu menyusul Korea Selatan 2,13, Indonesia 2,14. Tapi ada yang lebih mahal dari kita, lebih tinggi dari kita adalah Taiwan 2,17. Kemudian ada India 2,27, lalu Vietnam 2,34, Tiongkok 2,35, sama dengan Jepang, lalu menyusul Filipina di 2,55, Australia ini 3,14. Iya, kita kembali ke Elisa Hasan. Iya, Carlos, tadi Anda telah menyampaikan bahwa komponen biaya operasional maskapai serta besaran harga aftur di sejumlah negara. Lalu sebenarnya bagaimana dengan jumlah penumpang dan pangsa pasar domestik serta internasional maskapai nasional hingga saat ini? Iya, Elisa, penumpang maskapai setiap tahun ini memang terus meningkat. Sepanjang 2017 setidaknya jumlah penumpang maskapai telah mencapai 109 juta orang. Angka ini meningkat 9,6% jika dibandingkan jumlah penumpang pada 2016. Kita lihat ini total jumlah penumpang ini sebagian besar masih didominasi penumpang untuk maskapai Lion Air. Ini angkanya 33,13 juta penumpang atau 34% dari penumpang maskapai nasional 2017. Menyusul Garuda Indonesia 19,60 atau 20%, lalu Citylink 12,22 atau 13%. Lalu menyusul Batik Air 10,07 juta atau 10%-nya saja. Sama dengan Sriwijaya Air 9,74 juta. Lalu menyusul Wings Abadi 5,89 juta penumpang atau 6% dari total penumpang maskapai nasional. Lalu ada 6 Air 2,43 juta dan Indonesia Air Asia 1,08 juta atau hanya 1% saja dari maskapai nasional 2017. Lalu ini jumlah penumpang dan pangsa pasar internasional
Pertama itu ditempati Garuda Indonesia, 4,83 juta penumpang, 39% paling tinggi. Lalu menyusul Indonesia AirAsia 3,27 juta, 26%. Lalu Lion Air 2,23 juta atau 18%, persentasinya. Indonesia AirAsia Extra 1,25 juta, 10% dari jumlah persentase ini. Batik Air 499.000, Sriwijaya Air 283.000 atau 2%-nya. Sementara Citylink adalah 45.586.000 penumpang. Itu dia informasi dari saya, Elisa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Carlos Michael, dan pemirsa kami masihkan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.